Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Ayudhya, as Account Executive from TMS Consulting yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini yang bertajuk Customizing Your SAP Cloud Tailoring Solution to Fit Your Business Needs. Saat ini masih banyak perusahaan yang beroperasi dengan cara tradisional dan manual, yang tentunya belum cukup efektif dalam menjawab tantangan zaman. Ketergantungan pada sistem konvensional seringkali menghambat potensi bisnis, terlebih masih banyak karyawan yang belum mampu mengoperasikan software tertentu yang digunakan perusahaan. Namun, dengan kemajuan teknologi, kita memiliki kesempatan untuk melakukan transformasi digital. Nah, disinilah SAP Cloud Edition muncul sebagai game changer. Sebagai solusi yang handal, SAP Cloud Edition menawarkan berbagai kemudahan dari mulai skalabilitas, fleksibilitas, dan tentu saja efisiensi biaya yang dibutuhkan untuk transformasi bisnis untuk perusahaan Bapak Ibu di tahun ini. Ini bukan hanya tentang memindahkan data ke cloud, melainkan mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan berinovasi. Maka dari itu, hari ini kita akan bersama-sama nih mengeksplorasi gimana sih SAP Cloud Edition dapat menjadi solusi kunci transformasi bisnis yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Jadi nanti akan dibahas nih mulai dari pembahasan overview mengenai S/4HANA Grow Public Cloud Edition, dilanjutkan dengan fenomena iceberg dalam SAP On-Premise dan SAP Cloud, lalu juga best practice dan juga study case dari tiap-tiap industri, dan juga business value dari SAP Cloud Edition. Nah, mungkin dengan pemaparan materi-materi mengenai SAP Cloud Edition, inilah perusahaan Bapak dan Ibu dapat berinovasi tanpa batas. Nah, sebelum memulai acaranya, aku Ayu ingin menyapa terlebih dahulu nih. Siang hari ini udah hadir juga ada Mas Rizky Aprianto selaku Business Commercial Manager dari TMS Consulting. Halo, selamat siang Mas Rizky. Halo Mas Rizky, apakah sudah tersambung Mas Rizky? Mungkin Mas Rizky masih termute ya. Oke, mungkin Mas Rizky-nya terdisconnected. Mungkin nanti aku bisa sapa ya. Lalu ada Cihani juga yang udah hadir pada siang hari ini. Halo halo. Ya, Oh iya, ini ada Mas Rizky. Halo, selamat siang Mas Rizky. halo selamat siang. Ya, terima kasih. Ya, lalu ada Cihani juga, Cihani Lusiahari selaku Teritori Ecosystem Manager dari SAP Indonesia. Halo, selamat siang Cihani. Halo, halo semuanya. Salam kenal. Dan yang paling utama, speaker kita pada hari ini yaitu Mas Andri Prasetyadi selaku Solution Architect SAP dari TMS Consulting. Halo, selamat siang Mas Andri. Ya, halo, selamat siang semua. Dan serta seluruh peserta Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, pada acara hari ini nantinya kita akan mendengarkan opening speech terlebih dahulu, lalu pemaparan materi, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita ke acara pertama, yaitu kata sambutan atau opening speech yang akan disampaikan langsung oleh Cihani Lusiahari selaku Teritori Ecosystem Manager SAP. Untuk Cihani, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ayu. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Hani Losyahari selaku Teritori Ecosystem Manager dari SAP Indonesia. Senang sekali hari ini bisa join ya di webinar hari ini yang diadakan oleh TMS Consulting. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada TMS Consulting sudah dibantu untuk arrangement webinar hari ini ya, dan juga dibantu untuk mengundang Bapak Ibu ya yang hadir pada hari ini. Nah, saya sedikit mungkin share ya tren-trennya pada saat mungkin dari SAP ini kita engage dengan customer gitu ya. Apa sih feedback-feedback dari customer dan juga apa sih challenge yang mereka hadapi ya saat ini terkait dengan ERP system. Nah,
ada beberapa challenge yang mungkin disampaikan dan menjadi feedback dari customer ke saya gitu ya. Nah, contohnya misalnya ya, ERP yang sekarang digunakan ini mungkin dari secara bisnis proses ya, ketika misalnya ada bisnis baru gitu ya. Nah, ini mereka mengalami kesulitan nih untuk bisa adjust lagi ERP-nya karena ERP-nya ini nggak agile. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, itu terkait dengan otomasi. Jadi banyak ERP yang juga mungkin saat ini tuh belum masuk ke otomisasi ya. Jadinya mereka itu masih belum bisa memiliki fitur-fitur untuk automate dan juga AI gitu. Nah, yang lain lagi ada juga yang feedback gitu ya. Sekarang untuk transparansi data itu kesulitan gitu karena tidak ada real time data yang bisa mereka cek gitu ya, secara visibility-nya itu masih kurang gitu. Nah, selain itu isu-isu seperti security juga, compliance gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu concern dari beberapa customer. Dan juga ada juga yang bilang, sekarang ERP saya sekarang ya udah nggak ada nih update dan inovasi-inovasi yang baru lagi. Jadi stuck di version yang ada gitu ya. Nah, untuk menjawab semua challenge dan juga feedback-feedback dari customer seperti ini gitu ya. Oleh karena itu hadirlah SAP Cloud ya, yang hari ini akan kita bahas lebih lanjut nanti dari expertise kita dari TMS Consulting. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, feel free, nanti boleh langsung ditanyakan along the way, mungkin bisa by chat dan juga nanti mungkin ada sesi Q&A sendiri ya, yang memang nanti bisa tanya jawab juga. Nah, itu aja dari saya ya. Saya kembalikan ke tim TMS. Oke, terima kasih Ciani untuk opening webinar kita pada hari ini. Luar biasa banget ya kata sambutannya. Thank you so much, Ci. Selanjutnya, mari kita dengarkan opening speech yang akan disampaikan langsung oleh Mas Rizky Aprianto, selaku Business Commercial Manager dari TMS Consulting. Untuk Mas Rizky, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ya, suara saya sudah terdengar ya, Ayu. Yes, clear Mas Rizky. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kami yang mungkin sudah ke beberapa kali kami adakan webinar. Dan kebetulan pada siang hari ini kami dari TMS Consulting as a official partner dari SAP Indonesia, kita akan coba sharing mengenai produknya SAP yang tadi SAP Cloud. Jadi ada berbagai macam benefit dan value yang bisa didapatkan dari SAP Cloud dan beberapa kategori produk ya dari SAP sendiri nanti. Dan tentunya di sini akan banyak ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita dapatkan untuk apa saja sih yang mengikuti tren-tren sekarang saat ini gitu ya di masa era cloud saat sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini masih memiliki data centernya yang bersifat on-premise gitu ya, atau memiliki server fisik, pastinya memiliki plus minus juga gitu ya dari sisi benefitnya. Tapi dengan adanya teknologi cloud yang sekarang ini sudah banyak diterapkan, ini pastinya dengan teknologi yang terbarukan, dengan lebih update, akan membuat Bapak Ibu melihat teknologi ke depannya ini lebih terupdate dan akan lebih menguntungkan gitu ya. Mungkin salah satunya dengan SAP Cloud ini kita tidak perlu lagi khawatir dengan adanya mungkin data corruption gitu ya, yang sudah terjamin security-nya. Terus juga tidak perlu lagi ada cost untuk biaya perawatan server fisiknya gitu karena sudah tersimpan di dalam cloud yang sudah di-cover oleh SAP gitu. Dan Bapak Ibu hanya fokus menjalankan bisnis proses di bisnis Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi tidak perlu lagi memikirkan datanya hilang, datanya korup atau datanya ini waduh nanti servernya kenapa-napa ya gitu ya di tempat fisik, di server fisik itu sendiri. Semua sudah terjamin tercover oleh SAP. Jadi SLA-nya pun nanti akan kami jelaskan ya di presentasi kita siang hari ini di webinar ini. Nanti feel free juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat atau mungkin nanti juga bisa ada sesi tanya jawab gitu. Jadi produk SAP yang sudah Bapak Ibu mungkin ketahui, produk yang sangat bagus, produk yang sangat sudah terpercaya puluhan tahun
dan seluruh dunia juga sudah mengakuinya, akan lebih baik lagi juga didukung dengan partner implementator yang juga baik gitu, yang juga terpercaya. Nah, inilah kami TMS Consulting sebagai partner implementator dari SAP Indonesia. Kita menjadikan expert-expert kita ini untuk memberikan service solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya itu opening speech dari saya. Terima kasih, silakan dilanjut. Ayo. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rizky atas kata sambutannya. Terima kasih banyak Mas Rizky dan Cihani udah menyiapkan waktunya nih ya untuk opening speech di webinar kita pada hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita dengarkan aja langsung ke main event-nya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh speakers kita, yaitu Mas Andri Prasetyadi selaku Solution Architect dari TMS Consulting. Nah, mungkin kalau nanti di tengah-tengah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, bisa langsung diketik aja di kolom chat box, nanti akan dijawab langsung oleh Mas Andri di sesi tanya jawab. Untuk Mas Andri, saya persilahkan. Ya, halo. Terima kasih Ayu atas moderatornya gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Prasetyadi sebagai Solution Architect di TMS saat ini gitu ya. Nah, mungkin kita diskusinya akan lebih santai aja, akan lebih ringan gitu ya. Beberapa materi yang mungkin bisa menjadi advice ya Bapak Ibu untuk bagaimana nanti perusahaan ke depan gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Ya, ayo bisa dicek share screen-nya aman ya. Yes, aman. Ya, oke. Kita mulai aja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya udah bisa bergabung sharing session di sini ya bareng TMS Consulting. Saya akan jelaskan beberapa informasi gitu ya terkait dengan SAP Cloud gitu ya. Kenapa sih harus SAP Cloud gitu ya? Kenapa sih kita harus mulai ke move to cloud gitu ya? Terus nanti mungkin ada agenda terkait dengan beberapa produk yang SAP miliki saat ini gitu ya. Pertama ada SAP Rise gitu ya, dan kedua SAP Grow. Nah, kedua produk ini apa sih gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah use case, beberapa poin di SAP on-prem ataupun SAP Cloud gitu ya. Nah, terus terakhir nanti ada closing. Nah, yang pertama mungkin saya jelaskan background ya. Kenapa sih bisnis itu harus improve gitu ya. Jadi ERP belakangan ini kan ataupun kita juga sudah mulai ya meletakkan data kita ke atas cloud gitu ya, di mana cloud ini sudah jauh lebih murah gitu ya, sudah jauh lebih secure, lebih mudah diakses gitu ya, dan liability-nya sangat gampang gitu ya. Nah, ERP bisnis juga akan arahnya nanti ke depan akan ke arah cloud gitu ya. Kenapa? Karena beberapa background-nya itu mendukung ke efisiensi ya. Pertama di bagian pertama terkait dengan operasional efisiensi ya. Nah, ini biasanya IT infrastruktur gitu ya, itu kan membutuhkan investasi yang sangat besar gitu ya, pembelian hardware, servernya, terus software servernya gitu ya, terus labor atau employee yang bekerja untuk menjaga server tersebut gitu ya. Nah, ini juga menjadi beban biaya ya untuk operasional di awal gitu ya. Jadi sebelum mulai implementasi sistem aja sudah dibebankan oleh operasional server yang sudah cukup besar gitu ya. Nah, ini cukup sulit di beberapa perusahaan yang mungkin masih kecil menengah gitu ya. Terus poin kedua terkait dengan skalabilitas atau fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini ketika kita sudah berjalan dengan ERP gitu ya, dengan sistem ini seringkali bisnis itu pasti akan growth jauh lebih cepat dibandingkan perkiraan kita gitu ya. Penggunaan user meningkat, transaksinya meningkat,
Terus mungkin kita juga nggak hanya bisnis di satu bisnis saja gitu ya. Bisnis itu nanti bisa berkembang ke bisnis-bisnis berikutnya gitu ya. Bagaimana skalabilitas, fleksibilitas servernya ini akan kesulitan gitu ya ketika bisnisnya grow, sementara servernya di belakang juga sulit menyesuaikan dengan kebutuhan operasional gitu ya. Terus yang ketiga adalah terkait dengan uh, accessibility dan mobility gitu ya. Jadi sekarang ini sudah tidak diharuskan ya melakukan transaksi harus lari back office gitu ya. Kita bisa melakukan transaksi sistem gitu ya. Itu bisa melalui uh, uh, manapun gitu ya. Bisa dari back office, bisa dari rumah, bisa dari cabang, dari plan gitu ya, atau di tempat operasional bekerja gitu ya. Ketika ada mobile gitu ya, ini kita ketika ada internet akses ya ini kita bisa lakukan uh, transaksi gitu ya. Nah, ini kebutuhan juga aksesibilitas dan mobilitas terkait dengan sistem yang ada. Bagaimana sistem keamanan gitu ya, ketika kita memelihara server sendiri, ini pasti membutuhkan sistem security yang harus cukup baik gitu ya. Dan ini juga harus punya latar belakang resource yang cukup banyak pengalaman gitu ya, karena inovasi terkait dengan sistem keamanan juga harus terus growth gitu ya. Nah, ini dari sisi resource-nya juga harus punya improvement terus terkait dengan security yang ada. Inovasi berkelanjutan, ini juga kita harus terus berimprove terkait dengan solusi yang kita bawakan, meningkatkan kolaborasi ya, improvement collaboration integration. Jadi sistem itu tidak hanya independen berdiri untuk operasional, tapi sistem ini harus ngobrol dengan sistem-sistem lainnya. Bagaimana? Apakah ERP kita mendukung ke depannya seperti itu gitu ya, terkait dengan integrasi. Nah, ini juga harus dipikirkan ketika kita implementasi sesuatu ERP di perusahaan kita yang akan ke depan akan berjalan cukup panjang ya, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita perlu juga pikirkan bagaimana sistem itu dapat improve berkolaborasi dengan sistem lainnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan responsif terhadap perubahan bisnis nih ya. Jadi tadi bisnis itu seringkali harus improve selalu gitu ya, berdasarkan dengan challenges yang ada di pasar gitu ya. Nah, sistem juga harus dapat beradaptasi kepada itu semua gitu ya. Nah, ini mungkin lanjut ke why move to SAP Cloud gitu ya. Jadi tadi dari sisi background itu sudah dijelaskan terkait dengan cost efisiensi gitu ya. Bagaimana efisiensi operasional itu juga sangat penting, sangat dipikirkan gitu ya. Jadi dengan adanya cloud gitu ya, ini secara cloud infrastruktur gitu ya, ini kita nggak perlu invest server besar gitu di awal gitu ya. Nah, ini dengan adanya cloud kita cukup bayar gitu ya, cukup menggunakan server ya sesuai dengan apa yang kita gunakan saat ini gitu ya. Jadi kita nggak harus beli server utama yang besar gitu ya untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini dengan adanya cloud ini cukup fleksibel, seperti kita menggunakan cloud-cloud yang ada gitu ya. Kita bisa start from small gitu ya, karena di belakang itu yang di poin kedua ini cloud ini juga cukup fleksibel, scalability gitu ya. Jadi ketika kita beli perangkat start from small gitu ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ketika perusahaan itu grow, server di belakang juga otomatis harus bisa mengikuti gitu ya. Nah, salah satu infrastruktur server yang di belakang SAP saat ini sudah mendukung itu semua. Jadi skalabilitas dan fleksibilitas terkait dengan server yang ada di belakang sistem itu sendiri gitu ya. Bagaimana poin ketiga adalah terkait dengan aksesibilitas dan mobilitas gitu ya. Jadi ketika cloud server ini di-manage oleh tim yang memang capable di area hyperscaler gitu ya. Ya ini setara dengan hyperscaler besar yang ada gitu ya, seperti di Amazon AWS gitu ya, di Google Cloud Platform gitu, ataupun di Azure gitu ya. Nah, secara security memang ini sudah cukup tinggi secara high level security-nya ataupun bagaimana regulatory terkait dengan
compliance yang ada gitu ya. Nah, ini memang sudah punya standar-standar yang memang di atas kemampuan user pada umumnya gitu ya, yang memang ini terus diimprove gitu ya. Bagaimana maintenance dan update ini juga sudah under control tim SAP nanti ya, jadi terkait dengan performance, terus kita juga make sure mengupdate latest version terkait dengan update patch dan lain sebagainya. Terus ini juga akan impact terhadap IT resource yang harus maintenance terkait dengan server yang ada gitu ya. Bayangkan server itu harus online 24 jam gitu ya. Berapa orang yang harus standby di sana gitu ya, memastikan sistem kelistrikannya, sistem pendinginannya gitu ya, security-nya dan sebagainya itu cukup banyak resource gitu ya. Tapi dengan adanya cloud ini sudah under tim hyperscaler yang memang sangat capable di areanya gitu ya. Dan terakhir adalah accessibility dan mobility gitu ya. Ya, ini mendukung juga ketika sudah di cloud sebetulnya secara aksesibilitas sudah tidak ada isu lagi gitu ya. Artinya kita memang selama kita tersedia internet ya kita bisa mengakses sistem dari manapun gitu ya. Nah, ini yang juga kita perlu highlight ya. Jadi bagaimana fenomena iceberg server itu digambarkan gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika kita beli server on-premise itu yang kelihatan tuh cuman biaya server aja di atas gitu ya, biaya perangkat kerasnya, hardware dan softwarenya gitu ya. Terus mungkin ada tenaga kerja gitu ya atau IT staff yang mengelola server itu gitu ya. Nah, itu di atas kelihatannya seperti itu gitu ya. Tapi sebetulnya di bawahnya itu banyak biaya-biaya hidden cost yang kita atau perusahaan belum melihat itu gitu ya. Bagaimana nanti sistem itu perlu pemeliharaan dan perlu upgrade gitu ya. Nah, server itu pada umumnya umurnya sekitar 5 tahun atau 7 tahun itu udah wajib harus upgrade. Nah, ketika upgrade itu pasti butuh biaya baru lagi, kita beli server baru lagi gitu ya. Nah, itu biayanya sangat besar. Terus juga dari sisi downtime itu akan setiap 5 tahun kita harus downtime panjang tuh gitu ya. Karena ada pergantian physical server gitu ya. Terus dari sisi keamanan itu juga kita harus investasi tuh terkait dengan alatnya, solusi keamanan ataupun data dari sistem serangan cyber. Ini juga sangat kritikal ketika keamanan data itu jadi ancaman gitu ya. Terus yang ketiga adalah ada yaitu biaya operasional terkait dengan biaya kelistrikan, terus biaya pendinginan suhu gitu ya untuk di data center itu sendiri gitu ya. Karena listrik yang on off gitu ya ataupun suhu temperatur pada ruangan itu yang tidak sesuai itu akan mengakibatkan impact anomali di device itu sendiri gitu ya. Kita juga pernah temukan beberapa server on-prem yang tiba-tiba down gitu ya, dikarenakan beberapa isu kelistrikan ataupun suhu yang tidak sesuai gitu ya. Ini tiba-tiba down gitu ya, dan itu impact juga terhadap data karena datanya sedang transaksi ribuan, tiba-tiba server down gitu ya. Itu juga beresiko merusak data yang ada ya. Itu cukup sulit perbaikannya gitu ya. Terus ruangan fisik servernya, cadangan terkait dengan downtime gitu ya. Jadi apabila downtime itu pasti produktivitas sangat terganggu gitu ya, dan kepatuhan terkait dengan audit gitu ya. Nah, ini yang jadi catatan bagaimana fenomena iceberg ini ada di server on-premise gitu ya. Di biaya tak terduganya cukup tinggi, risiko kegagalan juga sangat tinggi, dan kurangnya skalabilitas gitu ya. Nah, ini yang kita perlu juga ketahui Bapak Ibu terkait dengan on-premise server gitu ya. Ya, mungkin lanjut ke bagian overview SAP RISE dan SAP GROW. Jadi basically SAP ERP kita memiliki dua produk
utama gitu ya. Nah, di bagian kiri adalah SAP Rise, yang kedua di bagian kanan adalah SAP Grow gitu ya. Nah, kedua ERP ini memiliki masing-masing keunggulan gitu ya dari industri yang akan menggunakannya gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan SAP Rise ya, atau Rise with SAP S/4HANA. Jadi Rise with SAP ini adalah SAP yang berjalan di Private Cloud Edition gitu ya. Jadi sebetulnya secara cloud dia spesifik untuk satu customer gitu ya. Terus sehingga proses ketika cloud-nya ini private gitu ya, ini proses upgrade atau proses customization ini di-open oleh SAP karena memang secara tenant ini spesifik only for the one customer gitu ya. Jadi customization-nya jadi open hingga sangat fleksibel ketika kita dibutuhkan untuk fleksibilitas customization di bisnis proses perusahaan gitu ya. Tapi impact-nya apa ketika itu private? Pasti biayanya ya. Jadi biayanya akan cukup tinggi ketika cloud-nya private untuk satu company gitu ya, atau satu grup company lah ya. Jadi nggak hanya satu company tapi satu grup company. Ini akan jauh lebih customization spesifik buat industri di company tersebut gitu ya. Customization-nya dibuka untuk level grup tadi gitu ya. Nah, yang kedua adalah Grow with SAP. Jadi Grow with SAP ini berjalan di cloud Public Cloud Edition gitu ya. Jadi ini memang secara tenant tidak one specific for one customer gitu ya, tapi memang sebetulnya sudah dibentuk blok-blok gitu ya di dalam cloud itu. Jadi per kamar gitu ya untuk satu subsidiaries atau satu group company gitu ya. Nah, keuntungannya apa ketika kita menggunakan Grow with SAP ini secara cost akan jauh lebih murah karena secara server infrastrukturnya juga jauh lebih fleksibel gitu ya, lebih tidak independen gitu ya untuk satu company. Nah, karena berjalan untuk beberapa partisipan klien gitu ya, cloud gitu ya, maka fleksibilitas customization-nya itu berkurang karena ini tidak spesifik untuk satu customer gitu ya. Nah, yang dibawa jadinya untuk yang Grow itu adalah best practice gitu ya. Jadi embedded dengan best practice yang sudah disediakan oleh SAP. Nah, SAP sudah punya beberapa best practice yang cukup banyak gitu ya di beberapa industri, manufacturing otomotif gitu ya. Terus ada palm oil juga, terus ada di perbankan gitu ya. Di government itu juga beberapa industri yang sudah cukup banyak di cover dengan best practice yang ada gitu ya. Beberapa insight gitu ya ketika nanti sudah menggunakan Grow gitu ya karena customization-nya terbatas, maka SAP juga akan dengan mudah upgrade patch gitu ya atau update version dari version-version sebelumnya gitu ya. Karena basic core-nya itu tidak ada customization, maka SAP akan lebih mudah melakukan upgrade gitu ya nih. Ini diwaranti oleh SAP at least sekitar setiap 1 tahun 2 kali itu ada upgrade patch atau version di sisi SAP Grow gitu ya. Nah, itu impact-nya adalah ketika ada update patch itu otomatis semua klien di dalamnya itu mendapatkan update feature dan itu sudah include, tidak ada biaya lagi tambahan. Termasuk yang terbaru ada Smart AI ya yang otomatis didapatkan ketika kita update patch gitu ya. Nah, ini secara kontrak gitu ya. Jadi sebelumnya itu SAP itu mungkin menggunakan third party gitu ya ketika menggunakan hyperscaler-nya gitu ya. Terus SAP ECC dulu mungkin masih menggunakan on-premise sistem server gitu ya, sehingga customer harus beli server yang cukup mahal di awal gitu ya. Nah, ini berubah dari CAPEX to OPEX gitu ya. Nah, ini jadi secara kontrak antara customer dengan SAP cukup satu kontrak
dan itu merubah dari capex to opex gitu ya. Terus fleksibilitas license, karena license-nya nanti akan jauh lebih fleksibel, akan saya jelaskan di part berikutnya gitu ya. Nah, jadi SAP itu gambarkan seperti sebuah Lego gitu ya. Jadi sangat fleksibel. Di belakang SAP itu seolah-olah sebagaikan Lego. Jadi ketika perusahaannya itu kecil ya kita bangun infrastruktur dari yang kecil dulu gitu ya. Tapi ketika perusahaannya itu tumbuh, itu server di belakangnya Bapak Ibu dari sisi perusahaan tidak lagi memikirkan tuh bagaimana server ini harus juga ikut grow gitu ya. Nah, itu SAP sudah otomatis ketika Bapak Ibu menambah license-nya dari awal misalkan 20 gitu ya, terus nambah jadi 40 user gitu ya. Nah, ini dengan otomatis server di belakangnya ikut grow gitu ya. Terus akan otomatis bertambah gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi perusahaan akan fokus ke bisnisnya, jadi tidak fokus kepada infrastruktur atau ERP-nya itu sendiri gitu ya. Karena memang bisnis itu ya bisnis fokus di bisnisnya gitu ya, bukan kepada sistem IT-nya ataupun infrastruktur gitu ya. Nah, ini yang SAP sebut sebagai one commercial contract gitu ya. Jadi sebelumnya di sebelah kiri, jadi sebelumnya di sebelah kiri itu customer mesti kontak beberapa vendor gitu ya, advisory implementation gitu ya, terus manage service-nya, terus yang di bawah ini mereka harus kontak juga nih software install buat servernya, terus mungkin ini bisa hyperscaler atau on-prem gitu ya, baru terus yang ketiga ada technical manage service-nya untuk manage si server itu sendiri gitu ya. Nah, itu membutuhkan banyak kontrak gitu ya. Sorry, delay ya. Ya, yang di sebelah kanan adalah menjadikan server itu di bawah SAP gitu ya. Jadi secara kontrak untuk server infrastruktur, technical managed service, software support terkait dengan di dalam server gitu ya. Hyperscaler di belakang ERP gitu ya, itu nanti bisa ditentukan bisa Google Cloud Platform, Azure gitu ya, atau AWS, itu semua under SAP gitu ya. Jadi customer hanya kontrak ke SAP, ataupun nanti yang ke atas ini adalah ke bagian advisory implementation, partner implementasi SAP-nya gitu ya, seperti kami salah satunya TMS gitu ya, sebagai advisory implementation ataupun managed service-nya gitu ya. Oke. Sorry, lanjut. Ya, lanjut ke bagian ini adalah Intelligent Enterprise Architecture gitu ya. Jadi pada dasarnya SAP itu memiliki Intelligent Enterprise Architecture gitu ya. Jadi di sini di bagian yang paling dilingkari ini Intelligent Suite adalah yang tadi saya jelaskan gitu ya. Itu adalah basic ERP. Basic ERP ini adalah SAP Grow ataupun SAP Rise tadi gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita baru start di bagian Intelligent Suite-nya aja tuh, di bagian biru yang dilingkari gitu ya. Terus di bagian kanan itu ada Industry Cloud. Ya, ini akan di breakdown lagi di sebelah kanan gitu ya. Itu nanti ada beberapa solusi, salah satunya seperti RPA, Robot Processing Automation, terus ada Analytic Cloud dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di atas itu ada Business Network. Nah, itu SAP sebut namanya SAP Ariba gitu ya. Bagaimana nanti seluruh perusahaan itu bisa terhubung dengan Business Network ya, atau seperti e-commerce-nya. E-commerce-nya seperti kita belanja di e-commerce lah gitu ya. Kita bisa terhubung oleh puluhan ribu vendor yang sudah terregister dalam SAP. Sehingga secara bisnis kita bisa langsung connect dengan ribuan vendor di atasnya. Jadi ketika kebutuhan untuk
tendering gitu ya. Ketika ada barang yang mungkin sulit kita temukan produknya, itu bisa kita searching di atas bisnis network tadi gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada BTP, Business Technology Platform. Ini adalah solusi yang dari SAP juga untuk mendukung solusi yang customization ya, teknologi platform yang sudah auto integration dengan SAP ERP itu sendiri gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ada SAP Data Center atau hyperscaler. Jadi di bawahnya itu didukung oleh hyperscaler tadi, server cloud gitu ya. Pertama ada SAP Data Center, jadi SAP ada data center sendiri, ataupun kita bisa pilih hyperscaler yang mungkin recommended dari perusahaan gitu ya, mungkin di AWS, Azure, ataupun Google Cloud Platform. Nah, ini enterprise arsitektur yang sudah ada di dalam SAP. Nah, ini mungkin breakdown-nya gitu ya. Apa sih yang include di dalam SAP Grow tadi gitu ya. Ini sama antara SAP Private Cloud ataupun Public Cloud gitu ya. Jadi secara kebutuhan ini sudah included gitu ya di bagian biru. Nah, jadi yang bagian biru ini akan di-provide oleh hyperscaler, yaitu adalah hyperscaler data center-nya SAP Data Center ataupun hyperscaler seperti AWS, GCP, ataupun Azure gitu ya. Jadi terkait dengan data center facility, electricity, network gitu ya, hardware virtualization sampai dengan operating system itu di-handle oleh hyperscaler ataupun SAP Data Center. Nah, di bagian bawah itu ada yang bagian orange, itu adalah di area database HANA, terus failover cluster gitu ya, antivirus, load balancer, firewall, dan lain sebagainya, ini di-handle oleh SAP gitu ya. Nah, tapi secara kontrak ini sudah satu single kontrak antara customer dengan SAP aja. Jadi di belakang SAP itu sudah ada tim yang memang handle terkait dengan sistem infrastrukturnya gitu. Ya, di SAP RISE ini secara kontrak ini mungkin kita bisa gambarkan gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu di bagian biru harus connect ke implementor gitu ya. Terus nanti untuk SAP Enterprise Support untuk aplikasi dan middleware ini ke SAP gitu ya. Terus nanti untuk yang database operating system ini ke managed service. Terus infrastruktur beda partner lagi gitu ya. Nah, ini yang cukup sulit secara komunikasi kontraknya gitu ya. Nah, yang lebih mudah adalah di bagian kanan. Ini yang SAP Cloud sekarang sudah propose gitu ya. Semua yang di bagian hijau ini SAP Enterprise Support, manajemen, sistem manajemen sampai dengan IT infrastruktur itu sudah dihandle fully oleh SAP. Yang di atas adalah terkait dengan managed service-nya, itu biasanya dibantu oleh partner implementation seperti TMS. Nah, ini juga akan jauh lebih mudah ketika seringkali ada isu terkait dengan performance di sisi SAP-nya. Karena seringkali kita temukan di bagian on-prem server gitu ya, yang masih menggunakan server on-prem ataupun cloud pribadi gitu ya. Itu ketika SAP-nya ada low performance gitu ya, itu seringkali komunikasinya jadi segitiga gitu ya, dari customer kontak ke SAP. SAP bilang nggak ada kendala di sistem gitu ya. Terus harus kontak lagi ke hyperscaler-nya. Hyperscaler-nya cek lagi gitu ya. Nah, artinya antara SAP dengan hyperscaler gitu ya, untuk yang versi lama ini akan kesulitan secara komunikasi gitu ya. Berbeda dengan sistem yang ada saat ini yang secara infrastruktur SAP membawahi infrastrukturnya sendiri gitu ya. Nah, dari itu semua ada juga yang berubah terkait dengan type of license-nya. Jadi tipe license-nya juga nanti berubah dari yang sifatnya one time gitu ya, kita beli satu user untuk kita beli gitu ya, dan kita nggak bisa kembalikan lagi gitu ya. Nah, yang unik untuk cloud gitu ya, itu kita bisa beli banyak gitu ya. Ketika melebihi kebutuhan, kita juga bisa kurangin di kontrak berikutnya gitu ya.
Nah, secara perhitungan license juga kita sebut menjadi namanya full usage equivalent, FUE gitu ya, full usage equivalent. Tapi FUE ini, satu FUE itu bukan berarti adalah untuk satu user ya, tapi satu FUE ini bisa di-convert menjadi beberapa tipe user gitu ya. Nah, yang pertama adalah tipe user yang advanced use gitu ya. Jadi advanced use itu adalah satu FUE equals atau sama dengan satu advanced use gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah tipe core use. Tipe core use ini adalah satu FUE sama dengan 5 user core use gitu ya. Nah, biasanya untuk yang advance ini areanya di area finance gitu ya, accounting finance itu pegang di area FUE-nya akan di-convert menjadi advanced use gitu ya di sini. Terus untuk yang di area sales gitu ya, dan di area logistik gitu ya, itu biasanya di area core use gitu ya, di conversion 1:5. Jadi satu FUE itu bisa di-convert menjadi 5 user tipenya core use gitu ya. Nah, untuk yang ketiga adalah user untuk self service gitu ya. Nah, self service ini biasanya di area logistik, penerimaan dan pengeluaran barang gitu ya, di bagian produksi gitu ya, melakukan aktivitas produksi. Nah, itu menggunakan self service use. Jadi 1:30. Jadi satu FUE itu bisa di-convert menjadi 30 user self service gitu ya. Nah, ini example conversion dari 64 FUE gitu ya. Nah, untuk yang advance itu 40:40 karena 1:1. Nah, untuk yang core use 75 user ini menggunakan 15 FUE sebetulnya karena 1:5. Nah, yang paling bawah itu 270 user nih. 270 user tipe self service itu cukup menggunakan 9 FUE. Ya, dengan total 64 FUE ini secara total itu lebih dari 350 user sebetulnya dengan 64 FUE. Ya, ini example gitu ya. Jadi nanti belinya cukup FUE-nya, beli 5 FUE gitu ya, nanti otomatis nanti usernya bisa digunakan fleksibel, mau ke level finance atau level administrasi gitu ya, atau level operasional gitu. Nah, secara digital transformation, SAP RISE ini ya overall mirip lah ya dengan juga yang ada di Grow gitu ya. Jadi mengcover area end-to-end gitu ya, financial, accounting gitu ya, fund management, maintenance operation gitu ya, product costing, production gitu ya, procurement, sampai dengan inventory, supply chain gitu ya, ataupun sampai ke core HR gitu ya. Nah, itu di dalam SAP sudah include itu semua gitu. Ya, saya next, sorry ini agak delay ya. Ya, ini masih di dalam RISE. Ya, jadi nah ini untuk yang di bagian SAP S/4HANA Grow gitu. Jadi overall hampir nggak ada perbedaan ya dari sisi bisnis proses ataupun end-to-end solutionnya gitu ya. Jadi kalau di Grow kita sebutnya dari proses buying, pembelian, proses supply, proses make itu adalah proses produksi, proses selling, proses penjualan, area finansial gitu ya. Terus di bagian bawah itu untuk desain, biasanya tim R&D, masuk di area maintenance, untuk maintenance management, service untuk service kontrak, sampai dengan core HR gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah di-cover juga di dalam SAP Grow gitu ya, maupun di SAP RISE yang sebetulnya jauh lebih advance gitu ya.
Ya, di dalam SAP Grow ini karena memang secara customization cukup limitasi gitu ya, tapi secara best practice itu industrinya sudah cukup banyak gitu ya, yang bisa kita bawakan untuk perusahaan-perusahaan yang ada gitu ya. Example untuk otomotif gitu ya. Di sini sudah mendukung otomotif supply gitu ya, dari produksi ke customer gitu ya. Terus vehicle direct sales, bagaimana terkait dengan warranty claim manajemennya gitu ya. Jadi untuk perusahaan otomotif itu biasanya kan juga ada beberapa parts yang memang warranty gitu ya. Nah itu warranty claimnya itu bisa kita kontrol sampai dengan kayak serial number-nya gitu ya. Jadi ketika ada salah satu part yang isu gitu ya, ataupun part of elektronik yang isu, itu bisa kita tracing sampai dengan ke proses produksinya. Kapan produksi itu dilakukan, itu kita beli oleh produsen mana, supplier mana, yaitu kita bisa tracking ke belakang gitu ya. Terus di area professional service ini ada dari advanced resource management, ya proses resourcing gitu ya. Terus basic procurement, customer project analysis gitu ya. Nah, sampai dengan di customer product tuh ya produsen manufacturer ya. Nah, itu juga masuk di sini proses quality management di discrete manufacturing itu biasanya proses combine atau assembly gitu ya di manufacturing itu juga cover. Terus kita consumer product tuh ya bisa produksi dari jual dari stok ataupun dari produksi gitu ya, atau ada proses subcontracting juga terkait dengan produksi itu. Nah, itu juga masih cover. Ada public sector gitu ya, beberapa masuk di area government sampai di area oil and gas gitu ya. Oil and gas juga sudah masuk di dalam best practice-nya SAP Grow. Nah, ini akan berjalan menggunakan industri best practice gitu ya. Kenapa nanti ketika Grow kita implementasi itu akan jauh lebih cepat karena memang menggunakan bisnis proses atau best practice yang ada di dalam SAP gitu ya, dari proses lead to cash ya, ini dari proses penjualan sampai dari quotation sampai fulfill, yaitu adalah delivery sampai proses billing dan collection gitu ya. Proses source to pay ya adalah proses sourcing, kita cari supplier sampai nanti kita ada proses buying delivery, pembelian sampai itu barang dikirim sampai proses invoice to pay-nya gitu ya, pembayaran terhadap vendor yang kita sudah pesan barang gitu ya. Terus plan to fulfill adalah proses produksi, dari mana proses planning produksi hingga produksi berlangsung sampai dengan produksi itu masuk ke dalam warehouse atau gudang gitu ya, gudang produksi. Dan di akhir adalah terkait dengan report ataupun plan dan analyze-nya itu sudah juga tersedia dalam SAP Grow. Ya, ini masih akan berjalan menggunakan industri best practice ya untuk yang SAP Grow. Ya, ini area-areanya di dalam SAP Grow gitu ya, di area finance, di area procurement gitu ya, operational procurement, procurement analysis, supplier evaluasi gitu ya, itu sudah ada di dalam procurement model, di dalam modul sales, proses selling, sampai invoicing gitu ya, jual dari gudang ataupun jual terkait dengan jasa atau service gitu ya. Industri capabilities ini beberapa industri public sector ataupun profesional itu sudah masuk, manufacturing, proses produksi, R&D, proses ngedesain gitu ya, asset management adalah untuk bagaimana perusahaan itu bisa memprediktif maintenance unitnya gitu ya, atau apabila kita punya aset-aset high value gitu ya, yang kita perlu maintenance, nah itu bisa dibangun dalam aset manajemen nih, ya maintenance-nya. Itu supply chain adalah proses supply chain management, warehouse gitu ya, sampai ordering hingga di bagian kanan ini adalah industri capabilities ya. Ini kebutuhan lainnya untuk travel,
manufacturing gitu ya. Nah ini masih di dalam SAP Grow gitu ya. Jadi yang SAP Grow ini cukup di-highlight saat ini oleh SAP karena uh, sangat fleksibel gitu ya. Terus secara investmentnya cukup cukup terjangkau dan memiliki UI UX yang saat ini user friendly gitu ya, jauh lebih modern gitu ya. Jadi menggunakan SAP Fiori yang akan tampil seperti ini gitu ya, yang juga fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Jadi bisa tidak hanya digunakan lewat desktop gitu ya, tapi bisa menggunakan tablet ataupun mobile gitu ya. Nah itu bisa langsung ditransaksikan dari manapun dan device apapun gitu ya. Ya ini homepage-nya. Jadi secara homepage itu nanti setiap role atau setiap departemen itu punya homepage berbeda-beda gitu ya. Untuk area procurement ya nanti dia akan tools-nya atau menunya akan spesifik untuk procurement nih gitu ya. Termasuk dengan monitoring atau analitiknya gitu yang di bagian bawah itu nanti akan spesifik untuk procurement gitu ya. Mungkin monitoring PR terhadap PO-nya, PO terhadap delivery-nya, mungkin approval PO, monitoring gitu ya. Itu akan spesifik di procurement. Nanti berbeda untuk di area finance-nya. Di area finance-nya akan spesifik juga untuk area finance gitu ya. Bagaimana tim finance ini memonitoring AR-nya atau invoice yang belum dibayarkan gitu ya. Terus memonitoring tagihannya, approval payment dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti akan spesifik per job role-nya gitu ya. Finance sendiri, procurement sendiri, tim sales, logistik itu nanti akan memiliki spesifikasi masing-masing gitu ya. Nah, ini bagaimana SAP Grow itu akan berjalan gitu ya. Ya, ini yang sempat kita sering singgung tadi terkait dengan bagaimana security berjalan gitu ya. Nah, itu security ini cukup kompleks gitu ya ketika ini akan di-maintain oleh internal. Nah, ketika ini di-maintain oleh SAP ini sudah cukup dilakukan gitu ya. Dari bagian atas adalah audit and compliance gitu. Terus itu ada beberapa produk ya dari yang perlu di-achieve ya dari ISO 27001 gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Terus turun ke bawah itu di area operational security, terus masuk di bawahnya lagi adalah network security, terus turun ke bawahnya lagi adalah application. Jadi application security di dalam aplikasinya sampai dengan bagaimana data security-nya gitu ya. Nah, itu sudah di-cover oleh SAP. SAP Policy and Standard gitu ya, SAP Security Operation itu semua memiliki tim-tim yang memang spesialis lah di area infrastruktur gitu ya. Nah, terakhir mungkin setelah ERP itu semua berjalan gitu ya, ERP SAP RISE atau SAP Grow gitu ya di dalam cloud tadi, ujung-ujungnya adalah bagaimana data itu dapat dihasilkan menjadi sebuah analitik reporting gitu ya, atau analitik dashboard gitu ya. Nah, SAP itu punya produk namanya SAP Analytic Cloud gitu ya. Nah, ini SAP Analytic Cloud ini apa? Adalah dashboard management biasanya. Jadi biasanya untuk manajemen level gitu ya atau C-level dia membutuhkan reporting yang bisa dimonitoring kapanpun gitu ya. Jadi dia bisa akses dari manapun termasuk seperti di gambar gitu ya melalui tablet ataupun mobile. Nah, terus secara akses data ini sebetulnya SAP Analytic Cloud ini nanti akan ngobrol dengan ERP SAP di belakang gitu ya. Jadi nanti akan ada background job yang mengirimkan dari ERP itu ke dalam SAP Analytic Cloud gitu ya. Dari situ nanti ada proses query sehingga kebentuk analisis data yang seperti dashboard ini gitu ya. Nah, ini aksesnya nanti cukup lewat browser aja
itu bisa langsung menampilkan data gitu ya. Di situ bisa menganalisa gitu ya, juga memprediksi terkait dengan data yang dihasilkan, terus juga dilanjutkan bagaimana planning berikutnya ketika data itu sudah kita prediksi misalkan akan terjadi masalah di kemudian, maka dibentuk planning baru dan action baru gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah didukung di dalam SAP Analytics Cloud gitu, yang sebetulnya secara interkoneksi sudah mempunyai konektor lah dengan SAP Grow maupun SAP RISE. Oke, saya next dulu. Ya, SAP Analytics Cloud ini powerful analytic platform gitu ya. Jadi memang uh, secara connection ini untuk digital boardroom gitu ya, eksekutif analitik gitu ya. Terus juga menghasilkan story pergerakan data gitu ya, dari data yang sebelumnya kita bisa historical gitu ya, data bulan lalu, tahun lalu gitu ya, 1 tahun lalu itu bisa kita monitoring. Sampai secara application itu kita juga bisa terkoneksi dengan beberapa aplikasi sebetulnya. Jadi enggak hanya SAP, tapi non SAP pun kita bisa integrasikan gitu ya. Jadi biasanya SAP itu juga punya satelit aplikasi gitu ya, atau aplikasi-aplikasi pendukung yang juga menghasilkan data gitu ya. Nah, saat ini juga bisa get data dari satelit aplikasi tadi gitu ya. Karena secara analitik itu akan harus dikumpulin nih semua dari beberapa jenis ERP di belakangnya gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, ada AI di belakangnya gitu ya. Jadi ada uh, disebutnya Joule gitu ya. Bagaimana nanti ini akan automate update ketika kita mendapatkan salah satu update gitu ya. Jadi ketika SAP-nya update, punya fitur baru gitu ya, salah satunya AI ini otomatis nih nanti tersedia di dalam ERP itu sendiri gitu ya. Nah, ini example SAP Joule. Ini mungkin saya coba play, bisa nggak ya? Bagaimana sih AI itu membantu kita gitu ya? Bisa nggak ya? Tes. Ya, dia tidak, sorry nggak bisa play ya. Jadi biasanya Joule ini akan membantu example yang paling sederhana kayak kita menanyakan cuaca hari ini gitu ya, itu dia bisa langsung jawab gitu ya. Terus seperti rate currency hari ini gitu ya, itu yang sederhana, baru sampai ke kedalaman terkait dengan data yang ada gitu ya, terkait dengan sales performance gitu ya, mungkin breakdown analisis gitu ya, financial reporting kita cukup input teks, itu nanti Joule nanti akan menyediakan data berupa graphical data. Ya, ini beberapa AI capabilities gitu ya, yang bisa dibantu oleh AI. Nah, ini yang masih balik lagi terkait dengan use case bagaimana ketika sistem itu atau ERP itu masih berjalan di atas on-premise gitu ya. Nah, kalau yang tadi semua itu di dalam cloud gitu ya, jadi kemudahan aksesibilitas gitu ya, terus kemudahan update dari sistem prinsipal gitu ya, automatic update itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Tapi berbeda dengan sistem yang on-premise nih, yang sistemnya masih benar-benar di-handle oleh tim internal IT gitu ya. Nah, ini cukup banyak challenges-nya gitu ya. Pertama tadi biaya awal yang cukup tinggi. Jadi high initial cost gitu ya. Itu cost-nya akan cukup tinggi gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya mungkin use case-nya gitu ya. Eh, ada perusahaan manufacturer yang masih kecil gitu ya. Ketika dia mau pakai SAP atau mau menggunakan sistem gitu ya, itu harus membeli server
ratusan juta gitu ya untuk penyimpanan ataupun transaksi gitu ya. Terus pemeliharaan dan upgrade gitu ya. Nah ini ketika ini juga ada use case juga pemeliharaannya ya, beberapa perusahaan retail gitu ya yang memang secara transaksinya besar banget gitu ya, itu tim IT-nya benar-benar harus manage dan harus menambah personil gitu ya dan biaya hardware untuk maintenance servernya gitu ya. Nah itu cukup challenges dari use case yang ada ya. Terus terkait dengan eh, aksesibilitas yang terbatas nih gitu ya. Nah, ketika masih on-prem itu juga beberapa yang use case yang kita pernah temuin adalah bagaimana perusahaan ini sebetulnya perusahaan yang sudah menuju global gitu ya. Banyak karyawan yang perlu akses ke sistem dari jarak jauh gitu ya. Nah, ini sistemnya juga belum mendukung gitu ya. Nah, itu cukup sulit ketika masih menggunakan challenges lah ketika kita bertahan dengan on premise gitu ya. Masalah scalabilitas gitu ya juga itu juga jadi isu. Jadi ketika ternyata perusahaan grow lebih cepat gitu ya. Nah, ini dia harus ganti server baru setiap kali ada apa namanya, ada perusahaan yang yang ternyata secara transaksi tinggi banget gitu ya. Nah, ini juga jadi pain point gitu ya. Terus juga security gitu ya. Yang ini juga sangat kritikal gitu ya. Bagaimana perusahaan, example nih ada perusahaan keuangan juga gitu ya. Ini terus menerus dia harus memperbarui protokol keamanannya gitu ya. Dia beli perangkat, beli license untuk terus meningkatkan keamanannya sesuai dengan peraturan yang baru. Terus nambah tim IT juga untuk anggaran keamanan gitu ya. Nah, itu juga cukup kompleks ketika uh, kita menggunakan on-premise server gitu ya. Terakhir adalah terkait dengan disaster recovery nih. Jadi ini juga pernah ada kasus juga salah satu perusahaan yang e-commerce gitu ya di luar negeri gitu ya. Dia menyimpan datanya masih on-premise gitu ya, terus terkena banjir gitu ya. Nah, ini sementara sistemnya hanya tersedia di satu lokasi yang sama gitu ya, antara server dan backupnya ini juga jadi kasus yang cukup merugikan gitu ya untuk perusahaan gitu ya. Nah, karena untuk hyperscaler itu secara server itu sebetulnya automate dia multiple 3 lokasi itu. Jadi ketika kita beli license gitu ya SAP, itu sebetulnya server infrastruktur di belakangnya itu langsung terduplikat menjadi 3 zonasi itu. Jadi 3 zonasi ini adalah itu sudah ditentukan oleh pemerintah berapa puluh kilometer jaraknya dari server 1 dan server 2 dan server 3 gitu ya. Jadi ketika server 1 mengalami bencana alam entah banjir atau gempa bumi gitu ya, maka server 2 dan server 3 ini langsung activate untuk mengcover server pertama tadi yang mungkin sedang down gitu ya. Tapi dari sisi user mungkin tidak merasakan adanya kendala gitu ya, karena switching-nya itu cukup cepat gitu ya, dan secara transaksi tadi sudah mirroring sebetulnya di copy ke beberapa server di belakangnya gitu ya. Yang terakhir adalah customization dan integration gitu ya. Jadi sistem juga memang harus improve terus gitu ya, bagaimana sistem dapat berintegrasi nih gitu. Nah, ini yang juga masih cukup sulit ketika on premise itu masih digunakan gitu ya. Ya, itu mungkin 10 menit lagi dari saya terkait dengan closing aja. Oke. Sorry keputus ya. Ya, jadi yang terakhir adalah introduction aja. Jadi perkenalan gitu ya. Ini adalah kami dari TMS Consulting. Kita bergerak di bidang consulting services gitu ya. Jadi kita open consultation juga gitu ya terkait bagaimana bisnis visibility setup untuk bagaimana perusahaan ini bisa inline dengan teknologi yang ada gitu ya. Itu kita bisa bantu support gitu ya.
teknologi servisnya kita tadi bisa ERP, CRM, data analitik, dan lain sebagainya. Dan terakhir terkait dengan managed services. Jadi ya after implementation juga kita nggak lepas gitu ya. Kita juga akan terus support Bapak Ibu dari perusahaan bagaimana kita akan mendukung operasional yang ada gitu ya. Jadi selesai implementation juga kita akan bisa manage service tahunan gitu ya yang akan terus didukung oleh tim kami gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa penghargaan dari SAP Southeast Asia gitu ya. Ini di 2023 gitu ya, PT Trinitra System partner di Southeast Asia gitu ya. Jadi memang kita berani berinovasi sehingga SAP menobatkan sebagai Best Innovation Partner di Southeast Asia untuk TMS Consulting gitu ya. Nah, ini tadi 2024 yang di bagian kanan ini kita mendapatkan 2 award gitu ya. Yang pertama adalah SAP Best Mid Market Partner di Indonesia gitu ya. Dan yang kedua adalah Best Grow with SAP Partner di Indonesia gitu ya. Best Grow ini adalah tadi produk SAP Grow yang memang kita paling tinggi telah melakukan implementasi kick off sampai dengan go live system di Indonesia gitu ya. Ya, mungkin itu aja dari saya terkait dengan SAP RISE dan SAP Growth dan beberapa background terkait dengan cloud gitu ya. Mungkin dari saya itu, jika ada pertanyaan silahkan bisa dibantu oleh mungkin Mbak Ayu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andri atas pemaparannya. Menarik sekali nih. Tadi penjelasannya udah dibahas dari mulai overview-nya juga mengenai SAP S/4HANA Cloud Edition, lalu juga best practice dari tiap-tiap industri, dan business value dari SAP Cloud Edition. Nah, ini Ayu mau ngingetin untuk Bapak Ibu sekalian, kita ada feedback form terkait pemaparan materi untuk acara hari ini. Dan untuk linknya mungkin sudah bisa diakses di kolom chat dari sekarang hingga selesai webinar. Nah, langsung aja nih kita ke sesi tanya jawabnya. Udah siap ya Mas Andri Ya, untuk sesi silakan. tanya jawab? Udah Siap lumayan dong, banyak nih siap. pertanyaan yang masuk. Ya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ya dari pertanyaan pertama. Ada dari Pak Ahmad Iskandar. Ini Pak Ahmad Iskandar ada 2 pertanyaan nih Mas. Apa saja fitur utama dalam SAP Cloud yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu? Terus seberapa sering pembaharuan atau upgrade SAP Cloud mempengaruhi penyesuaian yang telah dilakukan? Iya, maaf tadi dengan siapa Mbak Ayu? Ahmad Iskandar. Pak Ahmad Iskandar. Oke, ya, terima kasih Pak Ahmad Iskandar atas pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan apa saja sih yang sebetulnya bisa dipenuhi SAP Cloud gitu ya. Nah, itu sebetulnya SAP tadi sudah punya at least hampir 30 best practice di industri spesifik gitu ya. Jadi itu bisa kita sampaikan juga beberapa best practice standarnya tuh. Jadi dari manufacturing, dari retail, dari area finance, perbankan gitu ya, government itu sudah masuk sebagai best practice di SAP Cloud-nya gitu ya. Nah, terus tadi terkait dengan update ya, upgrade gitu ya. Jadi untuk SAP Cloud ini tadi kan SAP Cloud ini ada 2 ya. Jadi yang pertama SAP RISE gitu ya, Private Cloud Edition, yang kedua SAP Grow gitu ya. Nah, untuk yang SAP Grow ini SAP cukup komitmen nih. Hampir dipastikan itu 1 tahun 2 kali itu mereka melakukan upgrade gitu ya. Ada update patch yang itu bisa automate diinstal oleh dari sisi user gitu ya. Nanti ada notifikasi, ada update patch gitu ya. Karena SAP Grow ini menggunakan best practice gitu ya tanpa customization, maka itu langsung automate tuh bisa diinstal gitu ya. Mungkin butuh waktu 1
15 menit sampai 20 menit untuk update gitu ya. Nah, itu nggak akan ada penyesuaian lagi gitu ya. Jadi otomatis bisa langsung mendapatkan feature terbarunya gitu ya untuk yang SAP Grow gitu. Tanpa ada penyesuaian lagi ya atau customisasi. Nah, sementara untuk di SAP Private gitu ya karena memang customization-nya ini cukup dibuka lebar gitu ya. Dan ini balik lagi ke perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, itu nanti akan ada update patch juga untuk SAP RISE tadi eh, per 1 tahunnya gitu biasanya gitu ya. Cuman untuk yang SAP RISE karena dia terbuka customization biasanya butuh penyesuaian tuh. Untuk yang spesifik customization itu pasti butuh penyesuaian lagi gitu. Oke, Mbak Ayu, semoga mudah-mudahan terjawab Pak Ahmad iya, ya. semoga untuk Pak Ahmad Iskandar semoga terjawab ya dari Mas Andri Terima penjelasannya. kasih. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, kalau dari Bapak atau Ibu ada yang ingin langsung bertanya open mic juga boleh banget ya. Ya, boleh silakan. Mhm. Ini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Ruben. Ini terkait FUE. Mhm. Jika ada 40 user di awal, jadi Mhm. penggunaannya buat admin 40 user, berarti ada 10 Mhm. FUE. Kita Oke. bayar untuk 10 FUE kontrak 1 tahun. 3 bulan Ya. kemudian user admin tersebut pindah atau extend tanggung jawab urusan finance. Artinya 40 user Mhm. finance sama dengan 40 FUE. Apakah akan ada tambahan pembayaran di bulan keempat atau Mhm. seperti apa? Iya, jadi untuk FUE secara kontraknya itu pembeliannya 1 tahun ya, Pak Ruben. Jadi secara kontrak itu misalkan 1 tahun pertama itu kita beli eh, 10 FUE gitu ya. Nah itu otomatis tuh kita harus bayar tuh 10 FUE 1 tahun di awal gitu ya. Nah terus mungkin tadi use case-nya di 3 bulan ya, di bulan ketiga gitu ya. Atau di tahun berikutnya gitu ya. Nah kalau penambahan itu di bulan apapun bisa Pak. Jadi misalkan sudah berjalan 6 bulan gitu ya atau 3 bulan, terus kita ada penambahan FUE gitu ya. Nah itu fleksibel Pak. Itu bisa ditambahkan. Nah, tapi biasanya nanti kontraknya ada 2 opsi. Apakah menggunakan kontrak tahun yang sama gitu ya, nanti akan berakhir di misalkan di Desember atau kontrak baru nih untuk 1 tahun yang ke depan gitu ya. Nah itu fleksibel. Terus terkait dengan FUE-nya biasanya untuk penambahan itu fleksibel, bisa dimanapun gitu ya. Dan sebetulnya juga bisa dikurangin juga tuh. Misalkan tadi udah beli 40 FUE, terus tahun berikutnya mau dikurangin jadi 30 FUE gitu ya. Nah, itu juga fleksibel. Selama minimum FUE-nya sudah sesuai dengan ketentuan SAP gitu ya. Jadi memang ada minimum batas FUE yang harus dipenuhi nih. Kalau yang saat ini eh, RISE itu 60 FUE, untuk private itu 25 atau 15 FUE gitu ya. Nah, selama di atas itu fleksibel sih, bisa turun naik, tapi biasanya turunnya itu ketika nanti ada new contract gitu ya. Biasanya di akhir tahun, setelah tahun kedua baru kita bisa turunin gitu. Oke, semoga bisa menjawab Ya, pertanyaan dari Pak Ruben. Aku bisa lanjut ya, ke terima kasih Pak Ruben. pertanyaan selanjutnya. Masih kuat ya Mas Andri ya? Siap, siap. Oke, ini lanjut ada pertanyaan dari Pak Sisyanto Ya. terkait informasi di awal bahwa cloud lebih menguntungkan di scalability. Sejauh mana dengan Grow dan Rise bisa mengatur scalabilitasnya? Apakah Mhm. hanya sebatas lisensi saja yang disebut FUE tadi? Mhm. Iya, Pak Siswanto, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang sangat fleksibel nih Pak. Jadi tadi secara minimumnya memang sudah harus dipenuhi Pak. Untuk grow itu 15 atau 25 itu bisa harus dipenuhi dulu. Tapi nanti eh, ketika nanti perusahaannya grow gitu ya Pak ya, mungkin bisa jadi 50 atau 100 FUE gitu ya. Nah itu bisa bisa dirubah tadi berdasarkan kebutuhan. Misalkan di tahun kedua kita hanya butuhnya setengahnya gitu ya.
40 FUI, nah itu bisa aja. Atau mau nambah gitu ya, nah itu fleksibel. Dan pembeliannya memang hanya ke FUI-nya aja. Jadi ketika kita beli FUI-nya, yaitu server di belakangnya, Pak Sisyanto nggak usah pikirkan karena itu semua akan automate disesuaikan sama SAP gitu Pak. Oke. Oh ya, ini Mas Andri ada pertanyaan tambahan dari Pak Sisyanto. Kami sebelumnya di SAP S/4HANA ada modul HR. Hmm. Bagaimana dengan modul Iya, HR di sini? Apakah tersedia? iya. SAP HANA, oke, dengan modul HSR. Ya, jadi untuk RISE itu udah ada Pak modul HCM-nya. Jadi tadi Pak ada SAP Grow dan SAP Private Cloud ya Pak, SAP RISE sih Pak ya. Jadi untuk yang SAP RISE ini sebetulnya sama dengan SAP ECC gitu ya. Itu modul HR-nya udah ada embedded di dalamnya. Namanya modul HCM, Human Capital Management. Itu udah bisa ya absensi, nanti integrasi dengan mesin Finger di kantor gitu ya, sampai pengaturan shifting, organization management, sampai payroll gitu ya. Nah, itu sudah include di dalam SAP yang versinya RISE Pak ya. Tapi untuk yang versinya Grow itu modul HCM-nya ada Pak, tapi sangat terbatas. Artinya belum hanya di area time management nih, absensi gitu ya. Tapi untuk payroll, untuk yang SAP Grow ini harus integrate dengan SAP SuccessFactors gitu Pak Siswanto. Wah, makasih Pak. Iya, Oke, sama-sama Pak sudah Siswanto. terjawab ya Pak Sisyanto. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari LinkedIn Live, dari Pak Mhm. Lutfi Rahmansyah. Mau tanya apa bedanya dengan SAP RISE Cloud? Berarti beda ya dengan on-premise. Iya, jadi SAP RISE, oke, mau tanya apa bedanya SAP RISE Cloud ya? Jadi SAP RISE Cloud ini adalah pembaruan dari SAP S/4HANA yang versi on-premise, Pak. Jadi berbedanya pertama tadi Pak dari segi kontrak gitu ya, itu kontraknya nanti cukup ke SAP aja Pak. Nanti SAP yang akan membawahi infrastruktur server di belakangnya. Jadi single kontrak tuh sama SAP. Terus dari license itu nanti akan berubah juga. Berubah dari yang dulu pembeliannya uh, beli user gitu ya. Beli advanced user 10 gitu ya. Nah, kalau sekarang nanti belinya bukan user, tapi belinya FUE, full usage equivalent gitu ya. Karena ketika kita beli, bukan beli user sebetulnya, karena kita beli package tuh ya. User termasuk uh, server juga di belakangnya gitu. Oke, semoga Ya, bisa semoga akan menjawab menjawab ya. pertanyaan dari Pak Lutfi. Mungkin ini akan menjadi last question ya Mas Andri. Boleh? Ini ada Pak Rizky Wahyu. Mhm. Tadi disebutkan salah satu benefit SAP RISE adalah security dan compliance. Untuk compliance part, apakah nanti klien akan menerima periodically SOC report dari SAP, assuming klien akan menggunakan SAP RISE model? Apakah harus juga diikuti dengan migrasi dari ECC ke S4, atau bisa tetap di ECC, atau mungkin bisa di-share option lain dari TMS Experience? Oke. Oke. Kalau tadi disebut pertama terkait dengan security compliance-nya dulu ya. Jadi eh, apakah nanti klien dapat periodically SOC report gitu ya. Jadi sebetulnya SOC report-nya itu nanti Pak Rizky itu langsung dapat namanya as user Pak, dari as user ID itu SAP user itu nanti akan automate dapat reporting terkait dengan apa SOC reportnya dari SAP. Jadi bukan dikirimkan, tapi kita bisa akses untuk melihat SOC report itu sendiri, Pak. Terus yang ke selanjutnya menggunakan SAP, apakah juga diikuti dengan migrasi dari ECC ke S4 ya, atau bisa tetap di ECC ya. Jadi untuk yang ECC, SAP ECC ini dari SAP Principal Pak ya, itu seperti yang sudah kita ketahui Pak ya. Jadi SAP ECC ini akan stop support Pak di tahun 2027 gitu ya. Ya, at least sekitar 3 tahun lagi ya.
Nah, ini nanti SAP akan stop support terkait dengan SAP ECC gitu ya. Jadi untuk migrasi ke SAP RISE gitu ya, itu sebetulnya migrasi juga Pak dari ECC ke S/4HANA gitu. Jadi tidak bisa tetap di ECC gitu ya. Karena ECC nanti akan stop support di 2027, itu sebaiknya sebelum 2027 tuh customer harus sudah mulai itu migrasi gitu ya. Karena nanti akan cukup sulit Pak ketika stop supportnya sudah berhenti, baru mulai migrasi gitu ya. Nah, itu akan cukup sulit karena ECC-nya itu benar-benar sudah tidak disupport tuh Pak. Jadi ketika kita migrasi itu sebetulnya butuh beberapa support juga dari SAP karena ada tools juga yang memang automate lah ya, kita bisa gunakan untuk percepat migrasi dari ECC ke S/4HANA gitu ya. Tapi sebaiknya dilakukan sebelum 2027 gitu Pak Rizky ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Yes, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Rizky Wahyu. Hmm. Oke, oh ya, Mas Andri ini sayang banget nih Hmm. ada 2 pertanyaan, jadi kita jawab aja ya Mas Andri ya. Hmm. Boleh, Oke, boleh. ini ada dari Pak Sumarno, selain terkonek Oke. dengan SAP Ariba, untuk Mm-mm. SAP RISE ini apakah terkonek juga dengan SAP Fiori atau seperti apa? Iya, jadi SAP RISE ini sudah embedded Pak dengan SAP Fiori ya. Jadi bukan terkonek ya, tapi memang sudah include sebetulnya. Jadi ketika kita pakai SAP RISE, SAP S/4HANA gitu ya, itu kita nanti Bapak bisa akses juga tuh Pak, itu free access ya ke SAP Library, SAP Fiori Library gitu ya. Nah, di Fiori Library itu sudah ada tuh Pak menu-menu yang sudah ready di dalam uh, Fiori Library gitu ya. Nah, sebetulnya semua transaksi yang sudah ready di Fiori Library itu bisa tuh automate connect lah ya dengan SAP-nya gitu ya. Ketika library-nya udah ready, udah ada, ya berarti bisa tuh Pak transaksinya menggunakan SAP Fiori gitu ya. Dan itu sebetulnya juga nggak ada license lagi. Itu udah automate embedded atau include ke dalam SAP RISE gitu Pak. Oke, semoga bisa Iya, menjawab pertanyaan dari Pak Sumarno. iya. Lanjut ke next question, ini dari Mas Ferisun, Pak Ferisun. Oke. Heeh. Di S/4HANA ada solusi atau Mhm. modul HCM, tapi SAP Mhm. juga punya produk SAP SuccessFactors buat solusi Oke, HCM. oke, Kapan atau seperti apa pertimbangannya pakai solusi HCM di S4 atau pakai SAP SuccessFactors? iya, iya. Ini terima kasih Pak Ferisun ya. Jadi di dalam SAP itu ada SAP HCM gitu ya. Jadi memang sudah include nih SAP HCM. Tapi SAP juga punya nih SAP SuccessFactors ya. Nah, SAP SuccessFactors ini sebetulnya overall masih inline lah ya dengan SAP HCM. Dan pertanyaannya kapan pertimbangannya kita mau pakai SuccessFactors atau SAP HCM gitu ya. Jadi basically untuk yang include di dalam SAP yaitu kita tidak perlu menambahkan license lagi gitu ya. Itu sudah ada namanya SAP HCM. HCM tadi adalah areanya dari transaction organization management, terus absensi gitu ya, shifting, sampai insentif, sampai dengan payroll. Itu sudah ready di dalam SAP HCM. Tapi ketika kita mau lanjut sampai dengan ke employee self service gitu ya. Oh, apa namanya? Employee mau absen automate gitu ya dari mobile-nya gitu ya, atau mau pengajuan cuti langsung lah dari mobile gitu ya. Nah, itu harus mulai masuk ke dalam SAP SuccessFactors gitu. Jadi sesuai kebutuhan tadi. Kalau kebutuhannya sudah mau sampai ke sana gitu ya, pengajuan cuti, mau lihat slip gaji sendiri langsung dari mobile gitu ya. Terus sampai dengan HR ini mau proses rekrutmen, terus sampai dia nanti masuk gitu ya, joining, terus ada training gitu ya, sampai nanti sertifikasi gitu ya. Nah, itu atau biasanya disebut talent management ya. Bagaimana kita bisa monitoring perkembangan atau pertumbuhan dari employee kita gitu ya. Dan itu harus mulai masuk ke success factor gitu. Yang at least memang belum ready di dalam HCM, gitu sih, Pak Ferison. Iya, iya. 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 Iya, iya.
Oke, semoga bisa terjawab Ya. ya, Pak Ferison, pertanyaannya. Ya. Baiklah, mungkin udah lumayan panjang juga nih sesi tanya jawabnya dan semoga Mas Andri bisa menjawab semua dengan jelas ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Ya, amin, amin. Terima kasih juga nih untuk Bapak dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tadi juga seru banget sesi tanya jawabnya. Banyak pertanyaan yang menarik juga ya Mas Andri ya. Ya, Oke, jadi ya, semoga mungkin bermanfaat bagi untuk iya Bapak betul, Ibu semoga semua ya. bermanfaat untuk diskusinya hari ini. Nah, mungkin untuk Bapak atau Ibu yang pertanyaannya mungkin ada yang belum terjawab nih mengenai SAP Cloud Edition ataupun terkait migration to cloud, boleh banget nih untuk nanti kontak langsung ke sosial media dari TMS Consulting. Nah, baiklah, setelah cukup panjang nih pembahasan kita pada hari ini, dan seru juga nih untuk diskusinya, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Dan aku juga mau ngingetin untuk Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi feedback form terkait pemaparan dan juga materi dan juga acara hari ini. Nah, untuk linknya itu bisa diakses melalui kolom chat yang udah di-share oleh tim TMS Consulting. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, aku mau ngajak Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sebentar untuk kita foto bersama nih. Kita mengabadikan acara webinar kita pada hari ini. Jadi aku minta tolong untuk dinyalakan kameranya ya Bapak dan Ibu biar kita bisa foto bersama. Oke. Apakah sudah menyala semua ini? Masih ada yang belum menyala ya kameranya. Kita tunggu dulu. Oke. Mungkin bisa kita mulai aja ya untuk di screenshot-nya. Aku boleh minta Oke. tolong untuk Rashim, tim TMS untuk bantu screenshot ya. Ya, halo. Oke, aku bantu Oke. dokumentasi ya, Ibu. 1. Siap ya, Bapak dan Ibu. 1, 1, 2, 2, 3. sudah. Oke, next slide ya. Atau udah? Sudah. Oke, udah semua berarti ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Andri atas penjelasannya yang telah dibagikan hari ini nih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang luar biasa nih yang telah bergabung bersama kami. Semoga informasi dan diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media dari TMS Consulting untuk informasi dan special offering migrasi ke SAP Cloud Edition selengkapnya. Akhir kata, saya Ayudia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya.